Selamat malam Pak, boleh saya tahu dengan Bapak siapa? Ya, dengan Bapak Junaidi. Pak, boleh saya tanya bagaimana keadaan pembeli sekarang sebelum dan sesudah COVID? Untuk keadaan pembelinya, kalau dalam artian jumlahnya pasti bertambah ya, karena kebutuhannya untuk vitamin lebih meningkat. Terus kalau untuk kebutuhan kayak masker dan hand sanitizer ya pasti meningkat juga gitu. Jadi tingkat masyarakat akan sadar kesehatan sih kayaknya naik juga, meningkat juga kayak gitu. Kalau masyarakat atau pengunjung datang beli obat di sini, apakah ada bawa resep atau ada gejala-gejala tertentu yang mungkin mereka keluhkan kepada penjual di sini agar supaya obat kan sesuai dengan kebutuhan mereka? Kalau dari kita biasanya tetap pelayanannya kan ada dua. Satu memang pelayanannya dengan resep. Untuk beberapa yang tidak menggunakan resep itu untuk obat-obat bebas seperti contohnya kayak Paramex, Mixagrip itu boleh tanpa resep dokter. Terus untuk beberapa memang harus ada yang dikonsultasikan dulu dengan apotekernya. Jadi nanti ditentukan bahwa dia butuhnya dirujuk ke dokter atau memang bisa diobati dulu untuk sementara dengan swamedikasi. Swamedikasi itu maksudnya obat-obatan yang bisa diberikan tanpa resep dokter dengan konsultasikan dulu dengan apotekernya gitu. Kalau pembeli di sini mengeluhkan kesehatan mereka, apakah ada yang gejala COVID atau tidak, atau ada hal-hal tertentu? eh untuk gejala COVID-nya sebenarnya kan rata-rata pembeli pasti gejalanya kurang lebih sama. Kayaknya demam, batuk, pilek. Ya mirip juga sama gejala COVID, tapi kan kita nggak bisa bedakan. Tapi rata-rata kalau dari kita sih standarnya kalau dia sudah tidak bisa mencium, biasanya sih kita bilangnya Bapak nggak perlu panik, cukup isolasi di rumah aja. Kalaupun memang gejalanya tidak terlalu parah, ya minum vitamin aja dulu sementara. Ya mudah-mudahan itu bukan COVID, tapi untuk sementara batasi dulu pergerakannya kayak gitu. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Nasir, Siapa yang sakit Pak? Maitua, istri. Apakah dalam beberapa hari ini sudah pernah dibawa ke rumah sakit atau diperiksa Pak? Di puskesmas atau rumah sakit umum? Oh, belum pernah, Oh, belum pernah. belum pernah. Karena barusan malam ini juga sakit. Berarti nanti menunggu hasil obatnya baru Baru kalau tidak ada perubahan. kalau tidak ada perubahan, Oh, bawa Pak, ke kalau rumah sakit. begitu makasih Pak atas penyampaian informasinya. Iya. Makasih Bu kesempatannya. Nama siapa Ibu? Nurmin, Siapa yang sakit Bu? mama, orang tua dengan suami. Sudah berapa hari Bu? Sudah lama, sudah ada 5 bulan kayaknya. Selama beberapa hari ini, apakah sudah pernah diperiksa ke rumah sakit atau puskesmas kota? Baru satu kali, puskesmas kota, iya. Puskesmas kota? Dalam jangka dekat ini atau sudah lama? Sudah ada 1 bulan. Sudah 1 bulan? Iya, Kenapa Bu? Nggak coba diperiksa kembali? takut. Takut kenapa Ibu? Katanya dibilang ada corona. Ada corona? Iya, Oh, takut dengan corona Ibu. iya, nggak mau lagi katanya orang tua tidak bilang. mau? Oh, berarti tingkat kekhawatirannya. Iya, Obat apa Bu jenisnya dibeli? obat ada sini, nggak tahu apa dia, cuma contohnya saja dikasih. 3 macam. Sakitnya tapi sudah ditahu? Sudah, Sudah? iya. Ya itu kalau mau sembahyang setengah mati, kalau mau berdiri. Berarti kayak asam urat atau gimana? Iya, sama urat. Tapi selama belanja di apotek, alhamdulillah ada perubahan. Alhamdulillah kesian ada Pak, ya. Oh, ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Eh, dengan Ibu siapa boleh tahu Bu? Ibu Lili Husna Bantilan. Saya boleh tanyakan gejala apa yang Ibu rasakan sebelum dinyatakan positif COVID-19? Pertama-tama itu saya merasakan badan tuh seperti sakit semua, capek, yang sangat capek. Terus demam, saya demam tinggi sekitar 42 derajat demam saya. Terus ketiganya itu saya tidak bisa mencium bau. Itu mungkin salah satu faktor kecapean. Kita tidak bisa terlalu capek, dan salah satunya saya waktu itu tidak tertib untuk memakai masker dan mencuci tangan. Pada saat itu saya ya pakai masker ya seenak-enak, karena memang terus terang pakai masker itu termasuk kita bernapas juga agak susah, berbicara apalagi. Pada saat itu saya lagi turun pembinaan di kampung-kampung KB. Jadi pada saat itu kadang masker dipakai, kadang lebih banyak tidak dipakai. Dan jarang cuci tangan. Jadi memang harus kita tetap memakai protokol 3M itu, protokol COVID ya, bahwa pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Bu diisolasi berapa hari?
Saya diisolasi, saya di rumah sakit itu 13 hari. 13 hari. Terus setelah itu karena belum ada jadwal swab, saya sudah keluar dari rumah sakit karena sudah tidak ada gejala lagi. Setelah 13 hari saya menunggu swab. Jadi selama itu saya betul-betul tidak kontak dengan siapapun. Nanti ada hasil dikirim dari Makassar bahwa sudah negatif, baru saya bisa ketemu dengan orang tua, dengan saudara-saudara, dengan anak pun saya dalam rumah tetap ada jarak pakai masker. Bagaimana Bu pelayanan dari perawatnya, dokternya, apakah memuaskan? Kalau pelayanan saya merasakan sendiri mereka sudah maksimal karena kami itu setiap pagi dicek tensi, cek suhu, terus cek tekanan darah dan obat-obat tetap di obat-obat yang standar COVID pagi siang malam tuh dan pagi siang malam juga perawat khusus COVID itu pakai APD memeriksa kami. Jadi kalau untuk pelayanan di rumah sakit alhamdulillah sudah sangat memuaskan, mereka punya pelayanan sangat bagus sekali itu untuk perawat COVID di rumah sakit. Kalau setelah Ibu keluar dari rumah sakit, apakah pihak dari rumah sakit atau dari dokter apakah masih melakukan pengawasan selama Ibu isolasi mandiri di rumah? Mereka tetap masih memberikan obat untuk 3 hari punya setelah keluar, tapi untuk pengawasan mereka sudah menyerahkan ke Puskot. Jadi ada dokter dari Puskot yang selalu mengontrol dan memantau bagaimana apakah masih ada keluhan atau sudah tidak ada keluhan sampai sudah swab terakhir dan dinyatakan negatif. Jadi tetap ada kontrol dari kalau sudah lepas dari rumah sakit kontrolnya dari puskesmas kota. Ada dokter yang mengontrol. Apa harapannya Ibu atau himbauannya kepada masyarakat sehubungan dengan virus COVID-19 ini? Himbauan saya karena saya sudah pernah terpapar, bagaimana rasanya kalau terpapar itu kan biar siapa yang mau mendekat tidak akan mendekat karena orang tua anak pun tidak akan mendekat, siapapun tidak bisa mendekat kalau kita sudah terpapar. Jadi sebaiknya tetap kita melaksanakan 3 protokol kesehatan, karena kalau kita tertib dengan itu walaupun sudah ada vaksinasi sekarang, karena vaksinasi itu cuma dia mencegah untuk tidak terpapar kan, tapi walaupun sudah ada vaksinasi tetap protokol karena kita tidak tahu dari mana ini. Kalau kita tidak jaga kebersihan, kita tidak pakai masker, kita tidak cuci tangan dan kita tidak jaga jarak, menghindari kerumunan, pasti akan terpapar. Kalau memang karena masih sekarang ini belum ada bahwa sudah selesai pandemi ini. Jadi tetap kita walaupun sudah divaksin, walaupun sudah ada sudah pernah terpapar seperti saya sudah pernah penyintas, sudah pernah terkena COVID, tetap harus 3 protokol kesehatan 3M itu. Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Saya harapkan kepada masyarakat untuk tetap protokol kesehatan tetap walaupun sudah ada vaksin nanti. Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak, boleh saya tahu dengan Bapak siapa? Ya, Bapak Septiadi. Pak, boleh saya tanya Pak, siapa yang sakit Pak? Ya, saya sendiri. Apakah sudah pernah periksa di rumah sakit Pak atau di puskesmas? Ya, pernah juga ke rumah sakit ya. Hasilnya Pak ada? Sebelumnya sih ada untuk masalah kulit saya kan. Oh iya, kulit. Atau kemudian itu biayanya itu mahal kan. Mahal. Ya, terus tapi itu juga manjur sama saya, tapi beberapa bulan kemudian itu muncul sama saya lagi dan itu kayaknya kurang efektif lah bagi saya. Ya, memang biayanya sih agak mahal. Pertama memang agak bagus, tetapi pas berapa kemudian itu malah obat tersebut yang dikasih sama saya malah pengobatan saya itu jadi kurang menyengat. Ya, gitu. Boleh saya tahu dengan Bapak siapa? Nama saya Erik Tusian Canggono selaku penanggung jawab apoteker Apotik Mulia. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada Bapak. Umumnya pengunjung di sini, beli obat di sini, apakah ada obat khusus yang mereka pesan? Kebetulan sih nggak ada sih, karena kan rata-rata kan kalau obat itu general. Jadi kalau misalnya apakah ada obat khusus sebenarnya tidak, karena kan rata-rata general.
nggak ada penyakit khusus gitu. Terkecuali pada saat posisi wabah ya, misalnya kayak diare. Nah otomatis itu pasti obat diare gitu kan. Kalau lagi musim flu batuk kayak gini, lagi musim hujan nih ya rata-rata flu batuk gitu. Kalau kondisi pembeli sekarang sehubungan dengan adanya wabah atau COVID-19 sekarang ini bagaimana? Jadi kalau pertanyaannya mengenai COVID-nya, jadi sebenarnya gini, waktu pertama awal-awal COVID masuk Indonesia, itu kan pas bulan Maret tahun kemarin, nah itu toli-toli belum ada perubahan signifikan sih, karena kenapa? Kan belum ada kasus juga. Nah begitu diberlakukan PSBB, berlakukan PSBB, nah di situ mulai menurun. Nah, terus setelah itu PSBB selesai mulai naik lagi. Cuma yang menjadi permasalahan kan tidak bisa orang pindah dari luar. Jadi dari luar toli-toli mau masuk ke toli-toli kan tidak bisa karena rata-rata kalau pengunjung itu sebenarnya kan yang dari desa. Ya, untuk toli-toli kan dari desa, dari Buol kan gitu. Rata-ratanya gitu. Nah, karena ada penutupan jalan dan lain sebagainya otomatis mengalami penurunan juga. Nah, kalau dari segi jumlah pengunjung. Terus pada saat yang terakhir itu pada saat diberlakukan jam malam itu lebih menurun lagi. Nah, jadi kalau dipertanyakan dampaknya lebih besar pada saat PKKM ya sama PSBB itu. Siang Pak, boleh tahu dengan Bapak siapa? Gunawan Bambang. Pak, umumnya pengunjung atau masyarakat jenis obat apa yang mereka beli di sini Pak? Kalau yang umum ya penyakit yang umum seperti batuk, pilek, rematik, tekanan darah, hipertensi. Kurang lebih itulah hari-hari. Apakah ada kayak gejala-gejala tertentu atau mengarah ke COVID yang biasa mereka konsultasikan atau bagaimana Pak? Oh, kalau ada pasti ada. Gejala yang paling mengarah ke COVID yang kehilangan penciuman biasanya. Batuk, pilek. Kalau batuk pilek biasa kan nggak kelihatan COVID. Ciri utama COVID biasanya ya kehilangan penciuman itu. Tapi ya kalau dihitung jumlahnya ya kecil lah. Satu hari mungkin 1 sampai 2 orang aja. Biasa saran apa yang Bapak sampaikan kepada masyarakat kalau ada mengarah ke sana? Kalau ada yang gejala begitu ya pasti isolasi mandiri kan yang utama. Isolasi mandiri, isolasinya seperti apa kita kasih tahu nanti. Contohnya bekas makanannya harus dipisah, tidurnya dipisah, barang-barangnya yang dipegang juga nggak boleh disentuh orang lain. Itu aja. Sama minum obat vitamin aja biasanya. Kalau kondisi pembeli itu Pak, pengunjung setelah sebelum dan sesudah COVID itu bagaimana Pak? Apakah ada perubahan atau tetap? Kalau daya beli untuk obat masih normal lah. Masih normal kalau daya beli obat. Cuman ya kalau jumlah pasien untuk gejala ke COVID sampai hari ini sih sudah berkurang kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Boleh telepon dengan Ibu siapa? Ibu Erniati. Ibu kan pernah positif COVID-19. Gejala apa yang Ibu rasakan sebelum Ibu dinyatakan positif COVID-19? Gejalanya saja ya, gejalanya hanya batuk kering. Selama Ibu diisolasi atau dirawat di rumah sakit, bagaimana pelayanan di sana Bu dari perawatnya atau dengan dokternya? Ya, kebetulan waktu saya dirawat sekitar jam 3 sore. Jam 3 sore saya dinyatakan positif setelah swab. Setelah jam 3 perawatannya mulai diberikan obat setelah habis maghrib. Untuk pelayanan selanjutnya saya kira cukup bagus rumah sakit ya, lengkap perawatannya di satu hari 3 kali pemeriksaannya. Jadi tapi dokternya itu tidak setiap hari memeriksa karena tidak setiap hari memeriksa, 1 minggu kayaknya sekitar 1 minggu itu 3 kali dokter datang lihat karena keterbatasan barangkali waktu. Karena dia kan mereka juga ada visitnya di depan di bagian umum juga jadi begitu. Berapa lama Ibu dirawat di isolasi mandiri di isolasi di rumah sakit? Iya, saya dirawat selama kurang lebih 12 hari. 12 hari. Jadi setelah 12 hari saya dirawat,
diperiksa lagi swabnya. Sebelum pulang saya diperiksa swabnya, tapi pada waktu itu hasilnya masih positif. Tapi saya karena sudah tidak ada gejala, sudah tidak, batuk keringnya sudah tidak ada, penciumannya sudah normal kembali, batuknya juga sudah tidak ada, saya dipulangkan, diisolasi mandiri di rumah selama 4 hari. Setelah itu baru diswab kembali di dinas kesehatan, dan 6 hari kemudian dinyatakan negatif. Terus kalau ibu misalnya selama perawatan di rumah, apakah pihak dari rumah sakit apakah masih melakukan pengawasan? Tidak melakukan pengawasan, cuman mereka mengasih obat selama isolasi mandiri di rumah, selama menunggu swab. Jadi selama 5 hari obat diberikan setelah diswab kembali. Pesan-pesan apa yang ibu bisa sampaikan kepada masyarakat agar supaya mereka tidak terlalu khawatir atau tidak terlalu malu terhadap penyakit ini, karena tahulah ibu pahamilah kondisi dengan sekarang masih dalam pandemi. Iya, jadi saya kira begini, COVID ini kan artinya saya mau ingin curhat saja ya. Sebenarnya COVID ini sebenarnya tidak terlalu mengototkan, cuma perlakuannya itu barangkali yang perlu karena orang rumah sakit kan seakan-akan ini penyakit ini memang betul memang sesuai standar, cuma maksudnya dan janganlah kita diperlakukan seperti kayak apa ya penyakitnya, karena kita pada waktu pas dia dikatakan positif, pokoknya kita bu jangan kesana, bu, perlakuannya seperti itu, dan maksudnya dan biasa saja, bu ibu sudah positif, silakan ibu ke ruangan isolasi itu mandiri, janganlah perlakukan bu ibu tidak boleh ke sana, ibu langsung ke belakang saya, ibu berlakuan seperti itu. Nah begitu juga pada waktu kami melakukan rongsen, tapi memang perlakuannya seperti itu, barangkali SOP-nya seperti itu, cuma kan kami sebagai penderita kayaknya bagaimana ya, kayak ada sanksi sosial kami didorong sudah satu dari depan petugas COVID, bu sekarang bu, perlakuannya itu yang saya enggak, bu iya, bu sekarang bu, jadi sama penyakit apa ini kesan orang ini, bayangkan masih ada orang di depan situ, bu ada satu di depan, bu sekarang bu masuk bu, orang mau lewat mau pergi swab mau pergi rongsen di belakang, maksudnya perlakuannya seperti itulah yang barangkali tidak terlalu berlebihan lah, jangan terlalu berlebihan, memang SOP-nya seperti itu, cuma dan jangan terlalu berlebihan lah seperti itu. Jadi kita juga sebagai penderita kayak bagaimana ya, kenapa ini penyakit apa sudah saya ini maksudnya biasalah, iya, biasalah, nggak usah maksudnya seperti itu. Makasih bu, apalagi yang bisa disampaikan? Sebagai penderita ya artinya pengalaman kami lah, supaya teman-teman juga tidak terkonfirmasi, kita patuhilah protokol kesehatan, ya barangkali itu saja.